Bos, udah ketemu weekend lagi nih. Artinya siap-siap cari inspirasi buat datengin cuan nih bos. Tapi kali ini, Min Cuan mau ajak kalian berbisnis sambil menyalurkan hobi. Seperti bapak yang satu ini. Berawal dari banyaknya kegagalan usaha yang pernah dialami, akhirnya Doi kembali ke titik awal menekuni hobi lamanya. Hobi berkebunnya ternyata mendatangkan rezeki yang gak disangka-sangka bos. Halo bos, selamat datang di La Fresa, wisata petik stroberi yang terbaik di Lembang. Penasaran dengan apa aja kegiatan yang ada di wisata ini? Tetap di Cuan Bos! Agrowisata ini banyak didatangi wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari luar kota. Saat ini, dari 8 hektar kebun stroberi miliknya mengalir cuan yang gak ada matinya. Setiap hari panen, setiap hari cuan bos, mantap! Produksi La Fresa saat ini kita rata-rata seharinya itu 300 sampai 400 kilo. Dan kita rutin, kita panen whole year sepanjang tahun. Kalau harga stroberi per onsnya aja 25.000, wih bisa tembus 70 jutaan nih bos omsetnya sehari. Kebayang kalau sebulan bisa dapat berapa ya? Yang pasti nolnya banyak banget bos. Pada tahun 2012, hampir 20 jenis bibit varietas unggul stroberi pernah dibudidayakannya. Ada yang dari Belanda, Argentina, Amerika, Australia, dan Jepang. Tapi hanya bibit dari Jepang yang mampu bertahan dengan cuaca dan iklim Indonesia, bos. Lihat aja tuh, bos. Ukuran stroberi Jepang lebih besar daripada stroberi lokal dan memiliki rasa yang lebih manis, berbeda dengan stroberi lokal yang rasanya lebih asam. Gak heran kalau jadi favorit banyak orang. FYI nih bos, buah stroberi ini memiliki kandungan vitamin C lebih banyak daripada buah jeruk ya. Dan apabila kita rajin mengonsumsinya, banyak manfaatnya buat tubuh nih bos. Seperti mencegah serangan jantung, menurunkan kadar kolesterol, hingga mengontrol kadar gula darah. Tools yang saya pakai di perkebunan ini, yaitu salah satunya aplikasi yang bisa kita memprediksi cuaca satu hari atau bahkan 1 minggu ke depan. Karena itu penting gitu buat pegangan kita sebagai petani. Dan juga kemajuan-kemajuan apa, teknologi-teknologi apa, atau pupuk atau vitamin apa yang baru. Nah, kita tuh mengikuti. Uniknya, selama 12 tahun bertani, Pak Julianto nggak punya pakem yang sama nih untuk merawat stroberinya. Sebabnya, perubahan iklim dan cuaca yang nggak menentu di Indonesia jadi tantangan tersendiri buat Pak Julianto. Pak Julianto bahkan pernah sampai dianggap setengah gila nih bos sama kerabatnya. Karena Doi tetap kekeh untuk berkebun stroberi walau berkali-kali gagal. Bahkan teman-teman saya, kerabat saya gitu, menilai saya ini udah mentalnya udah setengah gila ya kata mereka. Ya karena kok mau gitu mengerjakan sesuatu yang resikonya tuh besar sekali. Ya memang kalau di satu sisi saya melihat dari kacamata resiko itu betul. Tapi di satu sisi saya juga punya rasa penasaran. Saya yakin, ada keyakinan diri bahwa kalau ini saya fokuskan, saya nggak berpindah-pindah bidang, cepat atau lambat, saya pasti bisa sukses di bidang pertanian. Oh iya bos, aslinya buah stroberi ini tumbuhan subtropis yang panennya hanya bisa musiman. Tapi di tangan Pak Julianto bisa menjadi tanaman yang dapat dipanen setiap hari. Keren ya bos? Halo bos. Nah, hari ini kegiatan kita adalah untuk panen stroberi. Nah, ini setiap hari kita lakukan panen stroberi sepanjang tahun. Nah, untuk menciptakan panenan sepanjang tahun, kita ada bikin pola tanam. Sehingga hasilnya bisa kita panen setiap hari, sepanjang tahun. Stroberi dari kebun Pak Julianto ini punya kualitas jempolan nih bos. Baik dari sisi bentuk maupun kualitas rasanya. Tanpa mengenal musim, stroberi Pak Julianto selalu ada di supermarket atau pasar modern.
Hanya buah dengan kualitas rasa yang manis dan bentuk sempurna yang akan dikemas dan dikirim ke supermarket. Nah, buat buah yang nggak lolos, masih bisa diolah menjadi produk turunan seperti jus, selai, buah kering, dan cemilan coklat stroberi. Jadi masih punya nilai ekonomis ya, Bos. Dari produk turunannya ini, aliran cuannya juga lumayan nih, Bos. Sebulan bisa menghasilkan 3.000 produk turunan dengan kisaran harga 30 ribuan per pieces. Wah, lumayan banget, Bos, tambahan cuannya. Sebelum sesukses sekarang, pahit manisnya berkebun stroberi sudah Doi rasakan, Bos. Saat 2 tahun awal bertani stroberi, Doi belum dapat pemasukan sama sekali. Dan Doi juga pernah bertahan hanya dengan uang 15.000 di dompet. Beberapa jenis usaha sudah dicoba Pak Julianto, Bos, tapi nggak ada satupun yang berhasil. Semuanya berakhir dengan kegagalan. Dalam setiap usaha, kita suka ketemu namanya kegagalan maupun jatuh. Begitu juga dengan kebun stroberi ini. Tapi, sekalipun 100 kali kita jatuh, kita harus bangkit 101 kali. Jangan gampang putus asa, jangan menyerah, tetap semangat, dan yang penting, cuan, Bos!